Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya dengan saya. Perkenalkan, nama saya Eko dari Ngawi, Jawa Timur. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ya pengalaman saya menjalankan bisnis mini goal ya. Jadi saya akan jawab satu persatu nih pertanyaan teman-teman yang kemarin sempat masuk. Yang pertama gini, Mas, apa sih kelebihan dan kekurangannya dari mini goal ini ya, dibandingkan mungkin dengan yang lain ya. Oke, saya jawab satu persatu ya. Nah, kelebihannya teman-teman, sebelum saya memutuskan untuk jadi distributor atau agen dari mini goal ini ya, awalnya saya juga tertarik itu dengan Antam ya karena Antam ini kan logam mulianya milik pemerintah gitu, kemudian lebih familiar ya, lebih dikenal banyak orang. Cuman memang Antam ini tidak ada sistem keagenannya. Jadi kalau kita ingin dapat harga paling murah ya kita harus beli ke butiknya ya, dan kalau kita beli ke butik kan tidak setiap kota itu ada butik Antam. Kemudian kalau kita ke sana itu pastikan ya antri, banyak yang beli gitu. Jadi kalau kita cuman beli 1-2 keping itu kan ya rugi waktu, biaya dan lain-lain ya. Akhirnya saya cari yang logam mulia awalnya untuk nabung pribadi ya, karena setelah kita belajar beberapa pengetahuan ya tentang penyimpan uang, nabung, investasi dan sebagainya, akhirnya saya putuskan untuk nabung logam mulia atau emas batangan. Nah, kenapa mini goal? Saya bandingkan sebenarnya teman-teman dengan brand-brand lain, karena mini goal ini kan swasta ya, sama kayak merek-merek emas yang lain. Mungkin teman-teman bisa cari tahu nanti. Nah, dari emas itu saya lihat semuanya juga logam 24 karat. Ada beberapa brand atau merek mungkin teman-teman tahu atau jadi agennya ya, boleh ya ini komen di bawah ya. Nah, dari brand-brand yang sudah ada itu, terutama sebelum mini goal ya, sebelum mini goal tuh ada beberapa, kemudian setelah mini goal ini banyak juga bermunculan merek-merek baru. Nah, yang saya pelajari adalah satu sistem keagenannya teman-teman. Jadi di mini goal ini ada dealer, yang dealer ini tidak boleh melayani pembelian selain distributor. Jadi kalau kita order ke dealer nih, distributor pasti tahu ya, pasti pertama kali akan ditanyakan ID-nya berapa. Kemudian dari dealer akan ngecek ke websitenya, bener nggak ini distributor. Nah, kalau memang benar kita baru akan dilayani. Sehingga orang-orang yang belum jadi distributor itu tidak bisa langsung order ke dealer ya. Jadi dealer hanya melayani distributor. Kemudian uniknya kita sebagai distributor itu dapat harga murah, kemudian kita bisa rekrut reseller. Jadi kita bisa mengembangkan supaya kita punya reseller banyak, dan reseller-reseller yang sudah kita rekrut ini kalau belanja lagi itu tetap ke kita sebagai distributornya. Ya, dia nggak bisa belanja ke distributor lain karena distributor lain juga punya binaan resellernya masing-masing. Nah, dari sistem inilah saya ada kenyamanan gitu ya, sehingga tidak terjadi perang harga. Seumpamapun kita bersaing, saya distributor ya bersaing dengan distributor yang lain juga, dealer juga bersaing dengan dealer yang lain. Jadi nggak saling berkompetisi. Misalnya dealer bersaing dengan distributor atau dengan reseller, itu enggak begitu. Nah, ini sistemnya. Kemudian yang kedua adalah ini berbasis online teman-teman. Jadi bisa dijalankan dengan basis online ya, artinya karena kita ada sistem keagenan yang kuat ya, terdaftar di web, data kita bisa dicek ini distributor atau agen resmi atau enggak, sehingga para pelanggan kalau mau beli itu lebih nyaman ya. Para konsumen kalau calon-calon reseller yang ingin daftar ke kita, ingin jadi agen, itu akan lebih nyaman ya, karena legalitasnya sudah lengkap, keagenan kita juga terdaftar di pusat, sehingga kita lebih mereka juga lebih nyaman, kita juga makin pede gitu ya. Nah, itu salah satunya. Yang kedua adalah produk-produknya yang variatif teman-teman. Jadi mini goal ini ada yang kemasan 0,025 yang harganya cuma 40 ribuan, kemudian ada yang 0,05 yang harganya 60 ribuan gitu kan, ada yang 0,1 ya yang sekitar 125 ribuan, ada yang 0,25 ya sekitar 300 ribuan, kemudian ada yang setengah gram
ya sekitar 550-an ya. Nanti harganya terupdate nih, sehingga jadi ada update harga itu dari distributor, harganya beda teman-teman, reseller harganya beda, dan konsumen harganya beda. Ini yang enak, tiap hari kita dapat update-nya, sehingga nggak perlu repot bikin harga sendiri ya. Kemudian selain setengah gram, mini gold juga ada yang 1 gram dan juga ada yang 1,5 gram. Nah, ada yang black series, ada juga yang versi gift series ya. Gift series ini macam-macam bentuknya ya, ada yang untuk nikah ya, ada yang untuk hadiah love ya, ada yang untuk apa, gift series islami gitu kan, ada untuk baby, untuk bayi, dan lain-lain. Banyak sekali variasinya, sehingga selain digunakan untuk nabung, ini juga bisa digunakan untuk saling memberi hadiah ya. Ini sangat bagus sekali dalam hal sekarang ya, kita ngasih hadiah orang itu pengennya kan yang spesial gitu kan ya, kemudian ada nilainya. Ini memang betul-betul bernilai, tidak hanya sekedar hanya kertas belaka gitu ya, tidak hanya sekedar aksesoris semata, tapi memang bernilai dan suatu saat pun bisa dijual lagi. Nah, itu mungkin kelebihan. Dan kalau kekurangannya apa, saya kira memang orang memang harus lebih banyak diedukasi tentang emas. Karena banyak orang yang mengeluhkan begini, Mas, saya sudah beli tapi dijual di toko emas nggak bisa, saya beli tapi dijual di penggadean nggak bisa gitu kan. Nah, pertanyaannya gini teman-teman, jawabannya tidak semua toko emas itu ada yang mau, iya, tapi tidak semuanya juga menolak gitu, ada yang mau membeli juga. Penggadean juga sama, ada yang memang mau menerima, ada yang tidak mau menerima. Apakah emasnya yang jelek? Tentu bukan ya, tentu bukan karena emasnya, tapi memang karena sistem di mereka yang tidak memperbolehkan itu. Jadi kalau kita biasa beli toko emas di toko A gitu kan, kemudian ada orang yang jual lagi dari toko B atau toko C, ada yang menerima, ada yang nolak juga, ada yang diterima dengan harga sangat rendah, karena mereka cenderung melindungi produk emas mereka masing-masing. Sama kayak mini gold ini, kalau teman-teman mungkin ada kendala di lapangan, dijual toko emas kok nggak bisa, dijual ke toko penggadean kok juga nggak bisa ya. Penjualan paling bagus, harga terbaik ya dijual lagi ke agen resminya dari mini gold itu ya. Dan enaknya agen-agen mini gold ini sudah tersebar di seluruh Indonesia, mau dari Aceh sampai Papua juga semuanya ada, dan kita sudah ada update harganya juga. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau dibeli dengan harga di bawah harga. Jadi sudah ada update-nya, harga buyback berapa, harga konsumen berapa, harga reseller berapa, itu sudah ada. Nah, karena saking banyaknya agen, jadi kita mau beli juga mudah, suatu saat mau jual juga gampang. Nah, itu alasan kedua saya. Kemudian yang ketiga apa? Ini bisa ditukar dengan Antam. Jadi kalau teman-teman sudah punya nih 0,1 nih, 10 keping itu kan dikumpulkan sudah 1 gram tuh. Nah, 1 gram ini bisa ditukar dengan Antam. Ya, dimana nukarnya Mas? Bisa ke agen resminya, bisa ke reseller, bisa ke distributor, atau kalau misalnya distributor itu belum punya stoknya ya, teman-teman bisa ditukar dengan saya. Boleh nih, saya kirim dari sini nanti ya. Ongkirnya gimana Mas? Nah, kalau mungkin masih terjangkau ya di Jawa, Bali, Madura, itu ongkirnya gratis. Tapi kalau di luar Jawa nanti ada biaya tambahan ongkir, tapi tenang saja, ada subsidi ongkir buat yang mau tuker Antam ke saya ya. Syaratnya adalah ada suratnya tentunya ya, tidak hasil nemu. Kalau tidak ada suratnya nanti ada perbedaan sedikit harganya. Nah, itu teman-teman sedikit pengetahuan tentang mini gold supaya teman-teman tambah yakin ya, tambah semangat nabung emas. Dan enaknya lagi nih teman-teman, kalau kita jualan emas ya, misalnya hari ini nggak laku, kita nggak perlu pusing, nggak perlu repot ya. Karena apa? Kalau nggak laku ya disimpan aja, besok-besok masih bisa dijual lagi kan gitu. Kalaupun mentok butuh duit ya, wah ini harus laku Mas, kalau nggak laku ini saya butuh duit sekarang ya, teman-teman bisa jual dengan harga di bawahnya harga konsumen. Nah, kalau kita jualan ke konsumen kan dapat keuntungan lebih tuh ya. Tapi kalau mentok misalnya sudah 2 tahun ingin dijual lagi ya, dijual dengan harga reseller juga nggak masalah kan ya gitu. Atau mentok butuh duit banget, ya udah dijual buyback, dijual kembali ke agen yang merekrutnya atau ke distributor atau agen mini gold yang lain.
Nah, Mas kalau saya baru beli rugi dong dijual lagi. Ya, ini konsepnya teman-teman. Kalau nabung emas itu usahakan setelah kita beli, kita nyimpen dulu ya, sekitar 1 atau 2 tahun itu baru bisa dapat untungnya. Kalau beli sekarang terus dijual bulan depan, ini kita harga emas kan fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun. Jadi kita nggak bisa prediksi kalau hanya bulan. Tapi kalau 1 tahun atau 2 tahun, pasti harganya akan mengalami kenaikan. Itu kalau mau nyimpen saja. Nah, saran saya teman-teman, selain nanti nyimpan emas atau beli emas, supaya teman-teman dapat untung itu nggak perlu nunggu 1-2 tahun ya, teman-teman cobalah belajar bagaimana cara jadi saudagar emas, jadi pedagang emas, terus belajar bagaimana caranya jualan emas. Emas yang saya maksud ya, emas logam mulia ya, bukan emas perhiasan. Kalau perhiasan kita terikat dengan toko tertentu, tapi kalau logam mulia kita sudah bisa berekspansi nih kemana-mana karena sertifikatnya sama, harganya stabil, dan kenaikan harganya mengikuti kenaikan harga emas di dunia. Oke, itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan lagi tentang kenapa kok harus mini gold, Mas, kenapa nggak yang ini, kenapa nggak yang ini, nah nanti akan saya jawab lagi di season-season yang lain. Atau kalau teman-teman punya pengalaman jualan emas selain mini gold, boleh nih komen di bawah ya. Kita saling bersinergi ya, saling kerjasama, tidak saling menganggap satu dengan yang lain itu lebih baik. Enggak, emasnya tetap sama teman-teman ya. Emas itu logam mulia 24 karat itu tetap sama. Yang membedakan adalah mungkin perusahaannya berbeda, cara kerjanya berbeda, biaya joinnya berbeda ya kan, rekrut resellernya yang berbeda, hanya itu saja. Jadi teman-teman yang masih punya emas, tetap semangat nabung emas, tetap semangat ngedukasi emas, dan tetap semangat jualan emas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.